Mungkin sebagian dari kita ada yang masih asing dengan istilah kandang babi pada jembatan ya. Tapi bagi orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia perkayuan, terutama di pedalaman, akan sudah terbiasa dengan istilah kandang babi pada konstruksi jembatan kayu. Berikut ini saya akan perkenalkan bagi yang belum tahu bagaimana konstruksi kandang babi yang dipakai pada jembatan kayu log, biasanya pada kayu logging. Pertama kita harus siapkan dulu posisi di mana kandang babi yang mau kita buat. Kandang babi Ini contohnya ekskavator ini yang sedang membuat jembatan kayu log. Pertama itu adalah dibuatkan untuk tiangnya ya, cocoknya untuk tiang. Posisi nanti akan dipasang kandang babi biar tidak longsor kayunya, nanti dibuatkan celucurnya dulu. Sebenarnya konstruksinya itu sangat sederhana sekali, yaitu susunan dari kayu-kayu log yang memanjang dan melintang. Karena bentuknya seperti kandang babi, maka biasa orang-orang bilangnya kandang babi. Jadi bukan kandang babi beneran, tapi konstruksinya mirip dengan kandang babi. Bagi rekan-rekan yang mungkin berada di Kalimantan, Sulawesi maupun Papua sudah terbiasa dengan istilah kandang babi, tapi bagi orang-orang yang di Jawa mungkin masih asing dengan istilah kandang babi pada ini. Masih proses pembuatan, dibuatkan kandang babi. Ekskavator sebelah sana itu sedang memancang ya, karena posisi airnya lumayan tinggi. Jadi posisi yang mau dipasang itu dalam, dibuatkan panjang-panjang dulu agar pemasangan kandang babi nanti mudah, kayunya tidak hanya terbawa. Yang sebelah sini, sebelah sini sudah mulai pembuatan landasannya, tinggal nanti memasang, ini dan mulai memasang bantalan untuk kandang babinya. Jadi pertama adalah bantalan, yaitu melintang. Ini akan diisi penuh dari ujung sini sampai ke tiangnya, 3 batang itu nanti akan ditaruh batang-batang kayu melintang yang biasa disebut bantalan. Yang sebelah sana karena posisi airnya dalam, agak susah untuk buat pasangan bantalannya karena terbawa air. Tapi nanti akan setelah ditumbuk akan padat juga. Kayu lognya yang untuk buat kandang babi ya. Udah mulai memasang ini karena saya percepat videonya ya, jadi tidak ini posisi kandang babi yang sudah terbentuk ya. Jadi ada yang melintang, itu biasa disebut orang dengan bantalan. Yang memanjang, yang melintang searah aliran sungai itu bantalan. Yang memanjang itu lagur atau bilagar, atau ada juga bilang cuk ya. Jadi saling memanjang dan melintang susunannya.
seperti ini memanjang bintang. Jadi agar lebih mengikat diisi dengan tanah, jadi lebih kuat ikatannya di antara sela-sela perkayuannya itu. Ketinggian kandang babi yang diinginkan adalah sesuai dengan ketinggian jembatan yang kita mau buat. Jadi harus diperhitungkan juga debit sungainya, waktu banjir ketinggian sungai itu seberapa, itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau terlalu rendah ya nanti sama aja jembatan tidak bisa dilewati. Jadi harus kita ukur dulu berapa jembatan yang kita inginkan ketinggiannya, barulah posisi susunan kandang babinya kita buat. Ya ini pemanjang dan bintang kita isi dengan tanah agar ikatannya lebih kuat. Yang sebelahnya adalah jembatan lama yang udah mau roboh, makanya kita buatkan jembatan baru di sebelahnya. Jembatan lama ini kita tidak pakai sistem kandang babi, jadi hanyut, rawan hanyut terbawa air yang longsor itu susunan turapnya. Kita sudah mulai proses memasang pilagar jembatan ya, karena kandang babi yang kita inginkan ketinggiannya sudah sesuai. Ini sudah mulai proses memasang lagur atau pilagar jembatan. Kita harus memilih kayu yang benar-benar bagus, yang benar kuat, keras dan tahan lama. Karena kalau kayunya lapuk, sama saja nanti jembatannya tidak akan bertahan lama. Ini adalah proses penimbunan kandang babinya ya. Selain juga melandaikan jalan untuk naik ke arah jembatannya nanti biar tidak terlalu curam atau opritnya. Nah itu susunan pilagarnya sudah mulai dipasang ya. Usahakan untuk pemasangan gelagar atau lagur itu dibuat rapat ya, karena nanti kayu bloknya itu akan kita timbun tanah. Kalau tidak rapat nanti timburannya ya tidak bagus, nanti bisa nggak rapi, nggak rata, jadi kendaraan lewat pun akan susah.
lebar yang kita mau buat jembatannya itu lebarnya sudah sesuai yang kita inginkan, bisa kita lakukan penimbunan, mulai penimbunan untuk jembatannya ya, ditimbun pakai tanah yang bagus, tanah yang bukan topsoil. Kalau topsoil ya nanti jembatannya akan susah dilewati karena tanahnya tidak bisa keras. Ini kita sudah mulai melakukan penimbunan karena lebar jembatan yang kita inginkan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita mempunyai geotekstil, bisa kita pasang dulu geotekstil itu untuk alas sebelum ditimbun, jadi agar material timbunan tidak beramburan rontok jatuh ke sungai. Kalau kita tidak punya geotekstil, bisa juga kita pakai terpal ya sambil untuk menimbun ini jembatan ini. Jadi tanahnya nanti kalau sudah padat tidak akan jatuh ke sungai. Kalau punya geotekstil lebih bagus lagi kita pasang geotekstil. Ya, intinya untuk pemadatan timbunan untuk menutup kayu-kayu jembatan ini biar lebih bagus, lebih rapat nanti. Kita harus memilih tanah yang bagus ya untuk lapisannya, jangan topsoil. Kalau topsoil nanti tidak bisa untuk dipakai. Kalau kita punya vibro kompaktor, bisa kita pakai untuk memadatkan timbunannya ya. Jadi lebih bagus kalau kita pakai vibro kompaktor untuk memadatkan. Tapi kalau tidak punya ya bisa kita pakai aja dengan unit ekskavator untuk memadatannya. Ini hasil yang sudah kita padatkan dengan vibro tadi dengan kompaktor. Ini sudah bisa kita lewati jembatannya ya. Demikianlah konstruksi jembatan kayu log dengan kandang babi.